Assalamualaikum sahabat sekalian, terima kasih sudah hadir di channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini, terima kasih. Beberapa tempat di dunia memang kerap kali menyimpan misteri yang terkadang membuat para ilmuwan kebingungan. Bahkan, terdapat 6 tempat yang disebut dalam Al-Quran namun hingga kini tak diketahui keberadaannya. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Di dalamnya, terdapat berbagai kisah dan cerita yang tertulis tentang alam semesta. Apa sajakah tempat misterius yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Berikut uraian penjelasannya. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Dikatakan dalam beberapa riwayat ahli tafsir menyebutkan, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa membuat umur manusia menjadi panjang. Ainul Hayat diyakini berasal dari tetesan air surga yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum dari Telaga Ainul Hayat. Selain itu, Nabi Khidir juga dikatakan pernah minum dari Telaga Ainul Hayat. Hal inilah banyak kalangan ulama yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini karena kan minum air Ainul Hayat. Yang kedua, tembok Yajud dan Ma'jud, ini merupakan suatu benteng yang dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk membatasi suatu kaum yang pernah hidup pada zamannya dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, Raja Zulkarnain lantas membuat tembok berbahankan besi yang dicampur dengan tembaga dan dijadikan menjadi satu untuk membuat benteng pembatas tersebut. Meski pernah dituliskan dalam Al-Quran, namun hingga kini benteng atau tembok Yajud dan Ma'jud hingga saat ini belum diketahui lokasi keberadaannya. Yang ketiga, pulau tempat Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercaya sebagai makhluk yang akan muncul di akhir zaman menandakan akan tibanya kiamat. Namun, keberadaannya hingga kini belum diketahui pasti keberadaannya. Mengingat, informasi yang didapat mengenai Pulau Dajjal ini sangatlah minim. Meski ada beberapa hadis riwayat yang disampaikan Fathimah Ibn Qais bahwa, pernah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Tamim Ad-Dari berlabuh di Pulau Dajjal tersebut. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Judzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat, dan mengabarkan ada seseorang di dalam pulau tersebut, yakni Dajjal. Yang keempat adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Berikutnya yakni tentang kerajaan Nabi Sulaiman yang hingga kini juga belum ditemukan keberadaannya. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa singgasana Nabi Sulaiman sudah ada ditemukan di salah satu wilayah negara bagian timur. Kendati demikian, penemuan itu tak bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa bekas peninggalan itu memang benar-benar singgasana Nabi Sulaiman. Mengingat, Nabi Sulaiman disebutkan pernah menguasai seluruh makhluk di dunia, baik dari bangsa manusia, hewan, dan bahkan bangsa jin. Yang kelima, Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Miraj dan hendak turun ke bumi melihat suatu gunung yang sangat besar membentang luas mengeluarkan sinar berwarna biru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril mengenai gunung tersebut, maka malaikat Jibril menjawab bahwa Gunung Kaf merupakan induk dari seluruh gunung yang ada di bumi. Dan seluruh gunung di bumi merupakan hanya sebatas urat dari Gunung Kaf itu sendiri. Yang keenam, Sumur Barhut. Sumur Barhut diyakini sebagai tempat penjara para setan di bumi yang terletak di Al-Mahara, Yaman. Sumur ini memiliki mulut atau pintu masuk berbentuk bulat kira-kira sepanjang 30 meter pada permukaannya, dan memiliki kedalaman 112 meter. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari Sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang, yang pada pagi hari memancarkan air kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya. Namun, dari beberapa tempat yang disebutkan tersebut masih banyak di antaranya yang bertentangan mengingat belum ada kepastian tentang keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab.